Dapatkah kalian menerka-nerka apakah buah yang ada di dalam sini? Ini buah asli Asia Selatan kalau nggak salah. Kalau di Asia Selatan disebutnya sebagai rajanya buah. Ting 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 ting. Tada! Cing! Ting 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 ting. Delicioso. La aroma es muy delicioso. Apalagi di sini bagian udah mulai kebukanya gitu, jadi makin tercium aromanya. Gila. Rasa sayang. Gue kayaknya mesti ke kebun ya yang punya ini supaya gue bisa minta yang masih muda. Hola, balik lagi ke FS Colombia Story. Kemarin gue dapet sebuah buah yang agak langka di Kolombia. Selama ini gue belum pernah nemuin buah ini karena buah ini tuh aslinya dari Amerika sih, dari Asia Selatan. Dan gue pikir di Kolombia nggak ada sih, tapi waktu itu ada temen gue bilang di daerah mana gitu ada, tapi jauh banget dari sini. Ternyata buah ini baru gue temuin. Bukan gue yang nemuin, ada kenalan yang nemuin buah ini dan ngasih tahu. Dan gue kemarin baru dapet buahnya. Agak mahal sih harganya kalau untuk ukuran. No, sebenarnya agak murah malah kalau dibilang untuk ukuran buah di Kolombia. Tada! Cing! Ting 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 ting. Nangka gengs. Ini dia. Ini baru gue dapat kemarin. Aduh ya ampun, wangi banget, wangi surga. Mungkin kalau di surga wanginya wangi nangka ya. Ini dia buahnya. Benyek. Buat perbandingan ya, ukurannya sama kepala gue. La aroma es muy delicioso. Apalagi di sini bagian udah mulai kebukanya gitu, jadi makin tercium aromanya. Ya buat gue sih yang suka nangka, ini tuh kayak berkah banget bisa nemuin buah ini. Dan ini beratnya kira-kira berapa ya? Sekitar 4 kilo kayaknya. Dan gue bayar sekitar 60.000 rupiah. Ya, gue bayar 12.000 peso. Terus ya kalau dikonversi ke rupiah ya 60.000 lah ya. Kira-kira mahal apa enggak sih kalau di Indonesia dengan harga 60.000 rupiah? Kalau menurut gue ini murah ya, karena ini kan buah eksotis ya. Jarang banyak yang konsumsi, terus jarang banyak yang punya, dan jadi ya termasuk murah. Karena di sini misalnya tuh kayak yang namanya mangga aja sekilonya bisa 30.000. Nah ini nangka bisa segede gini cuma 60.000. Kondisinya ya kita lihat ya, sebenarnya ini kondisinya udah agak-agak penyok-penyok, apa sih kalau bahasa Indonesia ini, udah hitam-hitam gitu, dan dia tuh terlalu lembut. Kalau menurut gue sih udah mulai udah mulai nggak bagus gitu buahnya sebagian. Tapi ini ada yang masih hijau gitu. Tuh lihat bawahnya. Enggak, ini bagian atasnya ya, karena ini dimana tangkainya berasal. Kayak gini, ini tuh wangi banget sumpah. Gila. Rasa sayang. Gue kayaknya mesti ke kebun ya yang punya ini supaya gue bisa minta yang masih muda, jadi bisa bikin sayur nangka ya kan. Oke, sekarang gue bakalan buka yang namanya si nangka ini ya. Ini bakalan menjadi pertama kalinya gue buka nangka, semoga berhasil. Oh, it's really soft. I think they harvest it when it's still young. Look at that! Look at this! Overripe a bit. Yeah, overripe.
Jadi begini nih cara ngupas nangka, sebab orang sini nggak tahu cara ngupas nangka. Gara-gara corona, gue tuh sempat khawatir ya kalau gue kehilangan indera penciuman secara tiba-tiba gitu. Karena kan itu salah satu tandanya kalau kita terjangkit si virus tersebut. Nah, setiap pagi biasanya gue tuh berusaha untuk mencium bebauan. Kalau gue masih bisa mencium, artinya gue masih oke lah ya. Nah, kayaknya sih hari ini gue sehat-sehat aja, gue nggak ada masalah apa-apa karena gue bisa mencium aroma buah yang udah lama nggak gue cium. Di dalam sini ada buah yang udah lama banget nggak udah lama nggak gue makan, dan inilah buah yang bikin gue yakin kalau gue nggak, mudah-mudahan nggak kena corona, yaitu nangka. Ini gue dapet dikasih nih nangkanya, tapi ya ampun, ini adalah sebuah kejahatan terhadap nangka. What did she do to the nangka? Oh my god, wangi itu nangka banget. Gue nggak berani cium deket-deket karena ya gue nggak tahu ya dia cara mempersiapkan ini kayak gimana. Tapi ini kok kayaknya udah dipotong-potong, dicincang-cincang gitu ya. Ya ampun, sebuah kejahatan ini terhadap nangka. Oh my god. Yeah, they also they didn't take out the white stuff. They put the white, right? Yeah, the No. nangka. Smells so good, wangi banget, wangi banget. It's fermenting already. Yeah, you can tell. Iya, overripe, kematangan. Jadi dia tuh udah agak berfermentasi gitu loh. Nah, ini gue makannya sama Masa Mora. But it's not that sweet. Aromanya aroma nangka banget, tapi nggak terlalu manis dia ternyata. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan udah lama nggak makan nangka. Tadi ini niatnya tuh makan pakai Masa Mora. Masa Mora itu kayak apa ya? Jagung rebus terus dikasih susu gitu. Nah, gue tuh kepikirannya kayak makan es campur kan ya kalau dikasih nangka. Terus nangkanya ternyata nggak sesuai apa yang gue bayangin, karena kayaknya orang sini nggak tahu cara ngupas nangka dan segala macamnya. Terus jadinya begini deh nangkanya. Kayak udah, what did they do with this? Like they take out the seeds, ke bijinya dikeluarin, terus diapain ya? Masuk ke kulkas, apa namanya, ke blender. You reckon? No blender. But why it ended up like this? Maybe they let it ferment. They let it overripe, and it became soggy like that. No, but ya nggak tahu deh ya. Gue nggak ngerti cara mereka apa namanya nyimpannya tuh kayak gimana. Tapi ya kayak gini tuh jadinya. Ini tempat dekatnya si nangka. Dan sekarang gue ngerti kenapa mereka bikin seperti ini, karena di sini tuh biasa banget, setidaknya di tempat gue ya, mereka punya frozen fruit gitu. Jadi dibanyak-banyak kayak gini dulu, terus masukin kulkas supaya mereka bisa bikin jus. Jadilah seperti ini nangkanya. Dan kalau ini dimakan biasa aja emang agak kurang sih. Pantesan si ibu itu, nangka ini kan gue dapat dikasih ya. Jadi waktu si ibu ini bilang dia punya nangka, gue tuh bilang, oh iya enak kalau dimakan seperti itu aja, biasa. Tapi si ibu ini tuh selalu bilang, oh dibikin jus gitu kan, dibikin yogurt kata dia. Tapi yang ada di pikiran gue sama di pikiran si ibu ini ternyata beda. Kalau yang biasanya di Indonesia kan dipotong-potong gitu kan ya, jadi bentuknya kotak-kotak itu masih ada teksturnya, nggak seperti ini. Jadi si ibu ini tuh kayaknya heran pas gue bilang kalau makan mentah aja itu bisa, dan gue tuh nggak pernah dibikin jus. Dan si ibu ini waktu si ibu itu bilang dia makan nangka di jus, gue juga bingung. Maksudnya nggak bingung sih, emang mungkin enak kali ya kalau nangka dibikin jus, tapi bukan sebuah kebiasaan. Jadinya ya kalau gue biasanya makan nangka ya udah buahnya aja gitu langsung makan gitu kan.
nggak dibikin jus sama sekali, nggak ditambahin gula, nggak ditambahin air kayak gitu. Ya mungkin mereka tidak tahu aja ya cara, ya mungkin mereka terlalu terbiasa untuk bikin jus buah, jadinya nangka pun dibikin seperti ini. ya jadi kurang sih rasanya kalau kayak gini, nggak ada nikmat. Kalau makan nangka tuh kan crunchy gitu ya, agak keras gitu. Nah kalau kayak begini agak bahaya sih sebenarnya, soalnya agak sulit untuk dikunyah. Jadi mau nggak mau tuh kadang-kadang suka ketelan langsung, dan masalahnya itu bentuknya kan berserat-serat gini nih, kayak gini. Nah ini kalau dimakan langsung ini bisa bikin keselak gitu loh, jadi kan bahaya ya. Kalau teksturnya udah nggak nangka banget, rasanya masih oke, walaupun nggak terlalu manis. Ini kalau menurut gue ini terlalu lembut, nggak ada tekstur krenyes-krenyesnya nangka, jadi ya nggak matang di pohon sih kalau menurut gue mah. Tapi ya tetap lumayan lah ya. Tuh lihat warnanya ya, masih pucet gitu ya. Kalau di Indonesia kan mateng banget gitu, warnanya agak lebih tua gitu ya kuningnya. Kalau ini kan masih terlihat pucet. These are from seeds now. And Well, when it's grafted, you will have to select the variety and then. Do you think it's worth the 12,000? $12,000 and for free is the same for this. 12,000 and for free is the same. It's negligible the price. I mean, like if they charge you 1,000, 10,000 or 5,000 is the same. It doesn't represent the cost of the guava champelac. Bijinya dikumpulin, sebagian bakalan ditanam, sebagian juga we can eat the seeds. We can boil it. Yeah, but we are not. How many years we are eating jackfruit? 4 years? 4 years. More. Gua rasanya tuh kurang nampol. Imagine I then select the big also. Ini bakalan habis dimakan kayak gitu. Well, there are some of these flavors that are sweet, huh? Kok yang mantap, senang banget bisa nemu nangka di sini. Tinggal cari nangka muda untuk bikin gulai cubadak. Jangan dimakan ya, yang jatuh. Tres. Cien. 101 semillas. 101 biji nangka. Kalau kita tanam semua, masukin seedling box, kira-kira dia berkecampak, wow, bisa dapat 100 pohon nangka yang bakalan berbuah dalam how many years do we need to wait until the I don't know, we don't graft it. I don't know. so ya sekitar 15 tahun lah ya sampai dia berbuah. Oke. The first time he ate this.
Do you like jackfruit? Raden? Exotic fruit, ah. This one is exotic. It's not funny. South America. Ay, for sure he's going to bite. He's not biting. Jago. Pecking. Jago. Give it to Raden. Just put it here. Huh? It's gone already? Hey, Raden.